Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Kita akan kembali merenungkan tentang Allah yang adil dan penuh kasih. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Hosea pasal 2 ayat 18, terjemahan baru kedua, yang berbunyi demikian. Aku akan memperistri engkau untuk selama-lamanya, dan aku akan memperistri engkau dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan rahmat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hubungan kita dengan sesama, kepercayaan yang sudah hancur seringkali mustahil untuk direkatkan kembali. Jika seseorang dihianati berkali-kali oleh pasangannya, wajar jika ia menutup pintu hati dan berkata, "Cukup, tidak ada kesempatan kedua." Kitab Hosea menggambarkan situasi yang serupa, namun jauh lebih parah. Umat Allah digambarkan sebagai istri yang tidak setia, yang berzina dengan menjembah berhala. Secara hukum, mereka layak diceraikan dan dihukum mati. Namun, ayat ini adalah kejutan terbesar dalam sejarah umat manusia. Allah tidak datang membawa surat cerai, melainkan datang membawa cincin pertunangan baru. Dia meminang kembali umatnya yang telah hancur itu. Dalam bacaan kita, penulis memakai kalimat "menjadikan engkau istriku", yang dalam bahasa aslinya mengacu pada pertunangan resmi, dan kalimat itu diulang 3 kali dalam perikop ini, menunjukkan keseriusan Allah terhadap umatnya. Allah membangun ulang hubungan yang rusak ini di atas 4 pilar yang tak tergoyahkan, yaitu keadilan dan kebenaran. Allah tidak menyapu dosa ke bawah karpet. Dia membereskan masalah dosa umatnya melalui Kristus, sehingga Dia bisa menerima mereka kembali tanpa melanggar standar kekudusannya sendiri. Kasih setia adalah komitmen perjanjian yang pantang menyerah, sementara kasih sayang adalah belas kasihan yang lembut seperti perasaan seorang ibu kepada bayinya. Jadi, Allah tidak hanya mengikat kita dengan hukum yang membuat hubungan itu sah, tetapi juga dengan hati yang membuat hubungan itu intim. Kalimat "untuk selama-lamanya" menjamin bahwa tidak akan ada perceraian lagi dari pihak Allah. Mungkin saat ini kita merasa sudah terlalu jauh menyimpang, atau merasa rusak karena masa lalu yang kelam. Kabar baiknya, Allah menjanjikan pemulihan. Dia tidak mencari orang yang sempurna untuk dijadikan mempelainya. Dia mencari orang yang mau dipulihkan. Keselamatan kita aman karena diikat oleh 2 tali kuat. Tali keadilan dan kebenaran menjamin bahwa iblis tidak bisa menuntut kita lagi karena hutang dosa sudah dibayar. Tali kasih setia menjamin bahwa Allah tidak akan pernah bosan mengasihi kita. Jika Raja Semesta Alam telah meminang kita dengan harga yang begitu mahal, respons yang wajar adalah kesetiaan. Kita menjaga hidup kudus bukan supaya diselamatkan, tetapi karena kita begitu menghormati pernikahan rohani ini. Ingatlah selalu bahwa Dia tidak mencintai kita karena kita setia. Dia mengikat kita dengan janjinya agar kita memampukan kita menjadi setia. Mari kita merenungkan sejenak. Apakah kita sering merasa harus berprestasi dulu baru Tuhan mau menerima kita? Bagaimana ayat ini mengubah pandangan itu? Dari 4 pilar tersebut, keadilan, kebenaran, kasih setia, kasih sayang, mana yang paling kita butuhkan untuk dirasakan hari ini? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kekasih jiwa kami tertegun melihat besarnya cinta-Mu. Padahal kami sering tidak setia, sering berpaling kepada hal-hal duniawi. Namun Engkau tetap mengejar kami dan meminang kami kembali.
Terima kasih karena Engkau mengikat kami dengan keadilan dan kasih sayang yang abadi. Tolong kami untuk menghargai status kami sebagai milik-Mu dan mampukan kami membalas cinta-Mu dengan kesetiaan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.